kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajamu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Shalom, umat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah kasih-Nya setia memimpin dan menuntun hidup persekutuan kita. Kiranya semangat kita untuk berjumpa dengan Allah dan bersekutu dengan sesama terus menyala dalam hidup kita. Meski saat ini kita melakukannya secara daring. Mari kita persiapkan diri dengan bersaat hening. Umat diundang berdiri. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur atas anugerah-Nya yang selalu menuntun dan menyertai dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan. Dengan syukur dan sukacita, mari kita pujikan NKB 3, 1-3, Hai Kristen, nyanyilah. Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Sanjungmu kalismu, haleluya, amin. Walau bah menyerbu, haleluya, amin. Di sorga yang bakal kita menyembahnya, bernyanyi selamanya, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kebaktian minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang menyertai kehidupan kita dengan kasih dan kuasa-Nya. Amin, amin, amin. Damai Kristus besertamu.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat hari Minggu dan selamat bersekutu kembali bersama-sama meski saat ini kita kembali secara daring karena kita memasuki masa PPKM darurat. Dan kiranya hal ini tak akan membatasi semangat kita sebagaimana tadi dalam pengantar ibadah kita saat ini, bahwa kita tetap bisa berjumpa dengan Tuhan meskipun secara daring, juga kita mampu bersekutu dengan sesama di dalam ruang virtual ini, karena kita meyakini bahwa persekutuan kita dengan Tuhan maupun sesama tak akan pernah terbatasi oleh ruang dan waktu. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini tema kebaktian kita adalah siap untuk ditolak. Mungkin kita bertanya-tanya dengan tema ini, kok siap untuk ditolak? Apa maksudnya siap untuk ditolak? Maka melalui perenungan yang akan kita lakukan bersama pada saat ini, kita akan belajar untuk terus meneguhkan dan menguatkan sikap iman dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik saat kita bersuka cita maupun juga saat kita ada dalam tekanan. Karena ketika kita memberitakan firman Tuhan, bukan berarti setiap pemberitaan kita akan selalu diterima. Saya yakin saudara-saudara pasti pernah mengalami saat-saat di mana pemberitaan firman yang kita lakukan atau ketika kita memperjuangkan kebenaran itu mengalami penolakan. Dan kiranya melalui perenungan kita pada saat ini akan menolong dan memampukan kita untuk kita selalu bersemangat dan konsisten dalam memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita mendapatkan waktu dan kesempatan untuk kembali bersama-sama merendahkan hati dan membuka diri kita di hadapan Tuhan dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengambil saat hening, kita merenungkan dan merefleksikan serta mengevaluasi kembali seluruh perjalanan kehidupan kita saat ini dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah kita selalu konsisten dan setia dalam memberitakan firman Tuhan, atau kita justru lebih senang untuk berlindung dalam kehendak kita sendiri dibandingkan kita setia untuk memberitakan kebenarannya? Marilah kita memasuki keheningan doa secara pribadi dan nanti saya akan menutupnya secara komunal. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, inilah kami anak-anak-Mu yang telah bersedia untuk membuka hati kehidupan dalam rangka kami mengevaluasi seluruh perjalanan kehidupan kami hingga detik ini. Kami sadar ya Tuhan, bahwa dalam perjalanan itu kerap kami lebih senang berlindung dalam tempurung kebenaran kami sendiri dibandingkan kami bersedia untuk setia dan konsisten memberitakan kebenaran-Mu. Seringkali juga Tuhan, kami lebih senang hidup dalam kehendak kami sendiri dibandingkan kami setia untuk selalu mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu dalam diri kami. Untuk itu biarlah dalam segala pengakuan akan segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami hingga saat ini, akan menolong dan menyadarkan kami untuk kami pun bersedia memperbaharui diri kami. Karena itulah yang selalu Engkau kehendaki dalam diri kami. Wajar memang ketika kami terjatuh dalam dosa, tetapi Engkau menghendaki kami untuk selalu setia dan sedia ya Tuhan, membaharui apa yang menjadi proses kehidupan kami. Dan kiranya pengampunan-Mu itu
yang akan membuat kami bersemangat. Anugerah kasih-Mu yang akan terus menolong dan menguatkan kami, supaya kami pun konsisten dalam pembaharuan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, inilah doa dan keberseraan kami di dalam cinta kasih-Mu. Amin. Setiap kita yang sedia mengikut Tuhan dengan hidup dalam kebenaran firman-Nya, terimalah anugerah-Nya, sebagaimana ditulis di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semua. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. God is our refuge and strength, a present help in time of trouble. Though the mountains shake, in the heart of the sea, though the waters roar and fire, we will not fear. And behold, the work of the Lord, the awesome acts of God. He's in the midst of His people.
He is the word, we are His hands, He will lead us. He is the air, we are His sun, we will celebrate His presence all the day long. God is our refuge and strength, a present help in time of trouble. Through the mountain shake, in the heart of the sea, through the waters roar and fall, we will not fear. Come and behold the work of the Lord, in us one as of Christ. He is in the midst of His people, in all the earth. He is the rain, we are the stones, He will please us. He is the air, we are the song, we will celebrate His presence all the day long. God is our refuge and strength, a present help in time of trouble. Through the mountain shake, in the heart of the sea, through the waters roar and fall, we will not fear. We will not fear. We will not fear. We will not fear. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mempersiapkan diri untuk memasuki pemberitaan Sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dalam perjumpaan kami secara daring pun Engkau selalu memberikan kami kesempatan untuk kami dapat menyediakan diri kami bagi pemberitaan kebenaran-Mu. Kiranya Engkau yang akan selalu melembutkan hati kami, menolong kami untuk membuka pikiran, telinga, hati, bahkan seluruh keberadaan hidup kami, supaya kami mampu menerima kebenaran-Mu, menyimpan, memelihara, serta mewujud nyatakannya dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya juga kekuatan Roh Kudus-Mu turun atas kami, setiap kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu, maupun hamba-Mu yang akan memberitakan sabda-Mu. Sehingga melalui kekuatan Roh Kudus-Mu itu, kiranya kami pun terus beroleh kekuatan dan hikmat, supaya mampu memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini diambil dari Injil Markus 6 ayat 1 sampai 13. Injil Markus 6 ayat 1 sampai 13. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya.
Ia tidak dapat mengadakan suatu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan, boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman ini di kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pernahkah atau seringkah kita ditolak saat memberitakan kebenaran? Pertanyaan ini tentunya bagi sebagian besar kita ada sebuah pertanyaan retoris yang seharusnya kita sudah mengetahui akan jawabannya. Saudara-saudara yang terkasih, tidak semua orang itu bersedia untuk menerima kebenaran yang kita nyatakan, apalagi ketika kebenaran itu menyingkapkan kebenaran yang tidak sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu, atau ketika kebenaran itu menyingkap setiap keburukan dan kejahatan dari orang yang menerima atau mendengarkan kebenaran yang kita wartakan. Ada begitu banyak, saudara kasih, bentuk penolakan yang kita terima ketika orang yang kita datangi dan kepadanya kita menyatakan kebenaran tidak mau menerima apa yang menjadi kebenaran yang kita katakan. Saya mendaftar, saudara kasih, ada 3 jenis atau 3 bentuk penolakan yang ditunjukkan oleh seseorang yang tidak bersedia menerima kebenaran. Yang pertama, saudara kasih, orang yang tidak bersedia untuk orang yang tidak bersedia untuk mendengarkan pemberitaan kebenaran itu biasanya akan langsung to the point, menyatakan aku enggak setuju, atau aku menolak kebenaran yang kamu nyatakan. Jadi tidak ada basa-basi lagi, langsung to the point, langsung mengakar pada apa yang menjadi ketidaknyamanannya kala ia menerima kebenaran yang kita wartakan. Atau ada juga bentuk penolakan itu lewat perkataan-perkataan yang menyakitkan. Jadi tidak langsung to the point, tapi lewat sindiran-sindiran. Bahkan bisa jadi lewat dark jokes atau humor-humor yang sarkasme, yang sangat menyindir lewat guyonan-guyonan yang diberikan. Dan kalau misalnya kita yang menyatakan kebenaran peka dengan guyonan-guyonan itu, pasti akan merasakan ada sebuah penolakan ketika orang-orang yang kita beritakan kebenaran itu menolak dan tidak bersedia menerimanya. Atau juga lewat sikap-sikap halus yang itu pun sebenarnya menunjukkan sebuah penolakan atas kebenaran
yang kita wartakan kepada orang itu. Saya tidak menemukan contoh yang konkret memang bagaimana bentuk-bentuk sikap penolakan yang halus. Tetapi biasanya hal itu akan mampu kita baca lewat bahasa tubuh. Ketika ia gelisah, ketika orang yang dimana mendengarkan kebenaran yang kita nyatakan itu tidak fokus, atau ketika misalnya dia cuek, tidak mau mendengarkan dan hanya sebatas lalu sebagai bentuk penghormatan atas kehadiran kita ketika kita menceritakan kebenaran, hal-hal itu menjadi sebuah bahasa tubuh atau petunjuk dalam kehidupan kita ketika orang-orang itu tidak bersedia menerima kebenaran. Dan sebagai orang yang memberitakan kebenaran, pasti kita merasa kecewa juga. Kita merasa gimana toh ini loh yang benar kok tidak diterima. Atau bisa jadi kita menjadi baper, kata anak muda zaman sekarang, terbawa perasaan ketika kebenaran yang kita beritakan itu tidak diterima. Kita merasa menjadi orang yang sendirian, padahal sebenarnya kita masih memiliki saudara-saudara seiman misalnya yang meyakini tentang kebenaran yang kita wartakan. Atau mungkin kita juga masih memiliki para sahabat yang bisa menjadi tempat curhat kita, menjadi tempat untuk bersandar ketika kita mengalami penolakan atas kebenaran yang kita wartakan. Namun karena penolakan itu kita bawa dalam perasaan kita atau kita menjadi baper, maka kadangkala kita merasa sendirian. Dan ada begitu banyak respon yang lain, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang mampu kita tunjukkan ketika kita merasa bahwa apa yang menjadi kebenaran kita itu tidak diterima oleh orang yang kita datangi. Dan sebuah pertanyaan bagi kita semua, ketika kita mendapatkan penolakan semacam itu, bagaimana posisi kita? Atau bagaimana sikap maupun respon yang kita tunjukkan kepada orang itu? Apakah kita akan tetap tekun atau kita tetap akan konsisten untuk menyatakan kebenaran meski kita kerap mengalami penolakan, atau kita akan menyerah dan sudah berlalu begitu saja, bahkan bisa jadi kita terlarut pada orang-orang yang tidak benar atau orang-orang yang seharusnya bersedia untuk menyatakan kebenaran, menerima kebenaran tetapi menolaknya. Di manakah posisi kita ketika kita menghadapi hal semacam itu? Saudara-saudara yang terkasih, kisah dalam Injil hari ini pun berbicara tentang penolakan yang dialami oleh Tuhan Yesus di Nazaret di dalam menyatakan kebenaran firman Allah. Dan kita tahu bahwa Nazaret adalah kota asal dari Tuhan Yesus. Dan sebuah pertanyaan mungkin selama ini muncul dalam diri kita, mengapa Tuhan Yesus itu ditolak di kotanya sendiri? Mengapa Tuhan Yesus tidak diterima oleh masyarakat yang ada di kotanya ketika Tuhan Yesus sebenarnya menceritakan tentang kebenaran firman Allah? Ada dua hal yang menjadi latar belakang masyarakat kala itu, masyarakat kota Nazaret, ketika mereka tidak menerima atau ketika mereka menolak tentang kebenaran yang Tuhan Yesus wartakan. Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, bahwa masyarakat itu meragukan sumber otoritas mengajar dan melakukan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan sesuai kasih di Injil Markus 6 ayat 2, di sana ada sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh orang banyak di kota Nazaret ketika mereka tahu bagaimana hebatnya Kristus dalam mengajar dan juga bagaimana Kristus mampu untuk melakukan sebuah mukjizat di dalam kehidupannya. Pertanyaan itu berbunyi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Saudara yang kasih, kita perlu melihat terlebih dahulu.
latar belakang masyarakat Yahudi atau masyarakat Israel di masa itu. Bahwa pertanyaan yang dilontarkan di Injil Markus 6 ayat yang kedua tadi yang dicatat oleh penulis Injil ini dalam mengutip pertanyaan-pertanyaan diberikan oleh orang banyak, sesungguhnya adalah sebuah pertanyaan standar di kalangan orang-orang Yahudi ketika mereka menyaksikan pengajaran yang luar biasa dan melihat sebuah mukjizat dilakukan seseorang bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena masyarakat Yahudi itu menghayati dalam penghayatan mereka sumber kuasa, dan hal-hal itu bisa jadi berasal dari dua pihak. Bisa jadi mukjizat-mukjizat yang dilakukan atau yang terjadi dan pengajaran yang luar biasa memang berasal dari Allah. Tetapi di sisi yang lain bisa jadi mukjizat-mukjizat itu terjadi karena kuasa iblis. Sehingga di sini pun orang-orang Yahudi atau masyarakat Nazaret itu mempertanyakan tentang kehebatan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan pertanyaan ini akan berlanjut demikian, saudara kasih. Kenapa dan apa sebenarnya yang menjadi sesuatu yang dimiliki oleh Kristus yang membuat masyarakat itu menolak setiap pengajaran dan setiap mukjizat yang dilakukannya. Saudara kasih, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Yesus itu berasal dari kota Nazaret. Otomatis masyarakat di kota itu mengenal siapakah Yesus selama belasan atau puluhan tahun sebagai anak Yusuf, tukang kayu. Dan kita juga bisa menduga di sini, atau memang bisa menjadi logika sederhana dalam kehidupan kita melihat konteks sosial masyarakat di masa itu, bahwa Kristus pastinya tidak mendapatkan jalur pendidikan khusus menjadi seorang yang berhikmat, menjadi seseorang yang luar biasa dalam pengajaran yang dilakukannya. Karena sebagai anak tukang kayu, maka pekerjaan yang paling dekat dengan kehidupan Kristus adalah ia juga akan menjadi tukang kayu. Karena itulah orang banyak itu bertanya-tanya dalam diri mereka, bagaimana mungkin Kristus yang adalah anak tukang kayu itu bisa mengajar dengan penuh hikmat. Karena pertimbangan juga yang menjadi dasar orang-orang Nazaret menolak kehadiran Kristus dalam pengajaran dan mukjizat yang dilakukannya, khususnya dalam pengajaran saudara kasih, bahwa yang berhak untuk mengajar orang banyak di saat itu adalah seorang rabi yang menempuh jalur pendidikan secara formal. Sehingga dengan alasan semacam ini, mereka melihat bahwa Kristus itu tidak memenuhi kapasitas dan juga prasyarat sebagai seorang pengajar. Oke, ia bisa bercerita tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi ia tidak berhak untuk mengajar terlalu jauh tentang apa yang menjadi ajaran di tengah-tengah masyarakat di masa itu. Sehingga dari sini saudara kasih, kita bisa memahami bersama bahwa alasan kuat yang pertama, bahwa Yesus itu tidak memiliki latar belakang pendidikan formal sebagai seorang rabi atau seorang guru, sehingga orang banyak di kota Nazaret meragukan keberadaan Kristus dengan pengajarannya yang penuh dengan hikmat maupun juga lewat mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Itu alasan pertama yang membuat masyarakat Nazaret menolak keberadaan Kristus dalam mengajar dan melakukan mukjizat. Yang kedua, saudara kasih, orang-orang banyak itu atau orang-orang Nazaret itu meragukan keabsahan tentang garis keturunan yang dimiliki oleh Kristus. Kalau kita memperhatikan di Injil Markus 6 ayat yang ketiga, saya akan membacakannya. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan bersama dengan kita? Saudara kasih, perhatikan
kalimat pertanyaan yang kedua ini yang ditulis oleh penulis Injil Markus di ayat yang ketiga dari pasal yang ke-6. Kita harus mencermati ada sebuah kata kunci penting yang akan menolong kita memahami keraguan orang Nazaret ketika ia melihat bagaimana Kristus mengajar dengan penuh hikmat dan juga ia menyatakan bahwa Kristus itu menggenapi apa yang menjadi nubuatan Yesaya. Dan kita memahami bahwa orang Israel pasti mengenal nubuatan tentang Yesaya akan hadirnya sosok juru selamat, dan sosok juru selamat itu akan lahir dari keturunan Daud, di mana Nazaret itu menjadi tempat tinggal dari semua keturunan Daud ketika Daud terus melahirkan keturunan-keturunan yang berikutnya. Penulis Injil Markus, saudara yang terkasih, mengangkat tradisi Yahudi kuno pada waktu itu dalam menyebutkan nama keturunan seseorang. Dan tradisi Yahudi kuno ketika hendak menyebutkan identitas seseorang, mereka tidak menyebut nama ibu sebagai keterangan, tetapi nama ayah. Maka dengan pemahaman ini, ketika orang banyak mengatakan, bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, sebenarnya kalimat atau pertanyaan itu hendak mencemooh keberadaan Kristus. Orang-orang Nazaret hendak berkata bahwa garis keturunan Kristus itu tidak jelas, saudara kasih, karena mereka lebih berpegang pada garis keturunan ayah. Dan dari situlah klaim Kristus yang mengatakan nubuatan Yesaya terpenuhi dalam dirinya bagi orang-orang Nazaret itu tidak masuk akal secara garis keturunan, dan itu dianggap melecehkan garis keturunan Daud. Sehingga hal ini menjadi alasan kedua dan juga alasan yang kuat bagi orang-orang Nazaret saat itu untuk menolak kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Maka kedua isu di atas yang terkasih menjadi alasan besar. Orang-orang Nazaret akhirnya kecewa dan menolak keberadaan Tuhan Yesus, yang berarti juga menolak kebenaran yang telah diajarkannya. Dan dengan latar belakang atau alasan tadi itu jugalah orang-orang Nazaret tidak berani untuk menyatakan sikap tegas mereka dalam kesediaan mereka untuk tetap menerima kebenaran yang Kristus wartakan ketika itu. Dan mereka tidak berani dengan tegas, meskipun di awal mereka sangat kagum dengan pengajaran yang dilakukan oleh Kristus dan begitu banyak karya mukjizat yang diperbuat di tengah-tengah masyarakat. Mereka tidak berani mengakuinya saat mereka melihat bahwa sebagian besar orang-orang Nazaret menolak dia dengan latar belakang yang dimiliki oleh Kristus tadi. Namun demikian, saudara kasih, ada sebuah sikap teladan yang baik yang ditunjukkan oleh Kristus kepada kita semua. Walau penolakan itu terjadi bagi dirinya, Kristus tidak putus asa dan Kristus tetap konsisten untuk memberitakan kebenaran Allah. Karena itulah yang dibutuhkan dan diyakini oleh Kristus untuk terus harus dilakukan. Supaya apa? Supaya tujuan besar kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia untuk mewartakan dan menggenapi karya keselamatan Allah itu akan harus terjadi. Supaya semua orang mengimani bahwa kehadiran Kristus bukanlah tanpa tujuan di tengah-tengah masyarakat dunia saat itu. Bahwa Allah mengutus Kristus dan menghendaki Kristus ada di tengah-tengah dunia supaya semua orang yakin dan mengimani lewat setiap kebenaran yang dinyatakan oleh Kristus, karya keselamatan Allah, Sang Bapa akan terjadi dan akan menolong umat manusia dari penderitaan dosa. Dan pengalaman penolakan yang dialami oleh Kristus pun menjadi sebuah poin pembelajaran penting bagi para murid saat itu. Ketika mereka diutus oleh Kristus baik saat itu maupun kelak, ketika Kristus tidak lagi bersama-sama dengan mereka, untuk mereka tetap
bersedia diterima ataupun ditolak kala mereka menyatakan kebenaran Allah melalui kehidupan mereka. Dan pesan itu sangat kuat sekali, dituliskan di dalam Injil Markus 6 ayat 10-11 yang hendak menandaskan kepada para murid. Karya keselamatan Allah tidak boleh berhenti diberitakan meskipun para murid harus mengalami penolakan. Untuk itulah ketika para murid mengalami begitu banyak situasi dalam pemberitaan kebenaran Tuhan, baik saatnya maupun buruk saatnya, para murid diajarkan dan dikehendaki oleh Kristus untuk terus belajar, mengandalkan kekuatan dari Allah, belajar untuk berserah dan membuka diri penuh bagi karya kebaikan dan karya pertolongan Allah yang akan selalu menyemangati dan membuat para murid konsisten di dalam memberitakan kebenaran Tuhan di segala situasi dan kondisi yang mereka alami. Karena hanya oleh kebenaran Allah, hanya oleh setiap kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam kehidupan para murid dapat konsisten dalam berproses untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Sekali lagi, baik maupun buruk saatnya. Dan kembali kepada pertanyaan kita di awal tadi, saudara kasih, di manakah posisi kita saat ini dalam memberitakan kebenaran, khususnya dalam memberitakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kita dapat mengukur di manakah posisi kita saat ini dalam kekonsistenan kita untuk memberitakan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling dekat, saudara kasih, ketika kita ditanya atau ketika kita menanyakan dalam diri kita di masa pandemi COVID-19 ini, bahwa memakai masker itu menjadi sebuah kewajiban dan juga kesediaan kita untuk saling menjaga dan saling melindungi. Maka kita perlu bertanya dalam diri kita, ketika kita berjumpa dengan orang-orang di sekitar kita, bahkan itu adalah orang yang paling dekat dengan kehidupan kita, beranikah kita menegur mereka ketika mereka tidak bermasker? Beranikah kita menegur mereka kalau mereka tidak bersedia untuk menjalankan protokol kesehatan? Jawabannya kembali ke dalam diri kita. Karena saya pun juga maupun kita juga pasti terus belajar untuk memberanikan diri. Aduh sungkan nih. Aduh nanti kalau dia marah gimana? Dia tuh orang yang dekat dengan aku. Loh nanti kalau dia tidak lagi mau berteman dengan aku bagaimana? Loh nanti kalau dia tidak lagi mau mendengarkan omonganku, curhatanku bagaimana? Mungkin kita galau atau mungkin kita bingung dalam menentukan sikap kita ketika menemui orang yang dekat dengan kita tidak memakai masker misalnya. Bahkan kalau kita ketemu dengan orang yang tidak kita kenal, kita mungkin akan semakin bertanya-tanya lagi, lah nanti aku dibalang watu piye? Nah itu kasarannya saya kasih. Atau kalau nanti orang itu justru memarahi balik aku dan aku dipermalukan depan umum bagaimana? Itu pertanyaan-pertanyaan itu saya yakin juga muncul dalam kehidupan kita. Contoh yang saya sebutkan tadi mungkin tidak berhubungan langsung dengan apa yang kita renungkan, tetapi bisa jadi hal yang sama pun terjadi saat kita memberitakan kebenaran bagi orang-orang yang ada di dekat kita maupun juga orang-orang yang terdekat dan orang-orang yang tidak pernah kita temui sebelumnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan melihat hal itu, saudara kasih, kita harus belajar dari apa yang dilakukan oleh Kristus, yang diteladankan oleh Kristus, bagaimana Kristus terus konsisten dan Kristus tetap setia dalam menjalankan panggilan untuk mewartakan kebenaran Allah meski kadang diterima, bahkan seringkali harus ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dari apa yang dilakukan oleh Kristus itu, kita akan belajar 4 hal penting yang akan menolong kita untuk kita setia
memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita harus sadar saudara kasih bahwa penolakan akan pemberitaan kebenaran yang kita lakukan itu pasti dan selalu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus belajar untuk tidak baper dengan apa yang kita alami, dengan penolakan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya, tapi meski karena sensitivitas perasaan kita kerap menjadi baper saat kita mengetahui orang-orang seringkali menolak apa yang kita nyatakan lewat kebenaran yang kita perjuangkan. Sikap ini harus kita pelajari dan kita latih dalam kehidupan kita, karena hal ini akan menolong kita. Sikap penting yang pertama ini akan membuat kita terus berlatih untuk tidak mudah menyerah meski kerap kita mengalami penolakan dalam kebenaran yang kita beritakan. Hal yang kedua, kita belajar konsisten, saudara kasih. Konsisten untuk memberitakan apa yang benar sebagai pilihan satu-satunya sebagai pengikut Kristus. Dan ketika kita konsisten untuk memperjuangkan kebenaran itu dalam seluruh kesaksian yang kita bangun, maka kita akan selalu siap sedia menerima segala resiko, konsekuensi sebagai salib yang harus kita pikul dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, saudara-saudara, kita belajar seperti yang dikehendaki oleh Kristus pada para murid untuk selalu berserah kepada Allah sebagai sebuah sikap iman dalam memberitakan kebenarannya. Supaya dengan keberserahan itu kita akan belajar struggling, atau kita akan belajar kuat serta berani dalam mewartakan kebenaran Tuhan, bahkan juga kebenaran-kebenaran, semua kebenaran dalam hidup kita sehari-hari dengan segala situasi dan kondisi yang kita alami. Karena di dalam keberserahan itu kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong dan Tuhan selalu memberikan kekuatan pengharapannya untuk kita terus berani melangkah di dalam perjuangan dan kesaksian akan kebenaran Tuhan yang kita yakini. Dan yang terakhir, saudara kasih, kita punya sahabat atau kawan seperjalanan. Kita tidak boleh lupa akan hal ini, karena kita tidak sendirian dalam menceritakan kebenaran Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Siapakah sahabat atau kawan seperjalanan kita itu? Tak lain adalah Kristus yang utama dan pertama, juga saudara seiman yang dianugerahkan oleh Kristus dalam kehidupan kita. Kristus yang akan selalu menguatkan kehidupan kita. Kristus yang telah mengaruniakan Roh Kudus-Nya, yang terus memberikan hikmat, menyertai, menghibur, serta terus menumbuhkan pengharapan dalam hidup kita untuk kita selalu setia dalam memberitakan kebenaran di kehidupan kita sehari-hari. Dan saudara seiman maupun orang-orang yang sevisi dengan kebenaran yang kita yakini dan kita perjuangkan itu adalah berasal dari Allah dan harus diwartakan, juga menjadi sahabat seperjalanan kita di tengah-tengah dunia ini. Sahabat yang akan menjadi tempat kita untuk berbagi suka dan duka, tempat kita untuk recharge atau mengisi daya kembali supaya kekuatan kita akan terus bertumbuh dan membuat kita berani konsisten menyatakan kebenaran. Itulah saudara kasih yang menjadi 4 poin refleksi penting dalam perenungan kita hari ini, dan kiranya kita akan selalu siap sedia untuk memberitakan kebenaran baik maupun buruk saatnya. Kita akan konsisten, kita akan terus struggling atau kuat, dan kita akan senantiasa mampu berintegritas dalam memperjuangkan kebenaran, sehingga ketika kebenaran itu kita ceritakan, baik saat diterima maupun saat ditolak, kita akan terus setia dalam panggilan yang Tuhan anugerahkan itu bagi kehidupan kita. Selamat menjadi saksi kebenaran Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Ingatlah, saat kita ditolak memberitakan kebenaran Tuhan, bukan berarti
kita berhenti bersaksi. Andalkan terus Tuhan dalam kehidupan kita, andalkan terus kekuatan kasih-Nya dalam menceritakan setiap kebenaran Tuhan melalui kehidupan kita. Selamat bersaksi, selamat berjuang untuk menceritakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Saat hening untuk kita. Umat diundang berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan menaikkan seluruh syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ketika Engkau selalu memanggil kami untuk menjadi saksi-saksi kebenaran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tak mudah untuk menjalaninya, dan kami tahu akan hal itu. Karena kami selalu disadarkan sebagai saksi kebenaran-Mu, kami harus bersedia memikul salib kami, juga bersedia untuk berproses dalam segala situasi dan kondisi, beserta dengan resiko maupun konsekuensi yang mengiringnya. Tapi kami bersyukur karena dalam segala proses itu ya Tuhan, kami memiliki Engkau dan berjalan bersama dengan Engkau maupun saudara seiman dan sahabat seperjalanan kami yang sevisi. Untuk itu kami terus memohon kiranya hikmat dan kekuatan-Mu yang selalu memampukan kami supaya kami setia dan konsisten dalam memberitakan kebenaran-Mu. Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan, serta berserah untuk kondisi bangsa dan negara kami, juga kota kami tercinta, kota Madiun. Saat ini kami memasuki masa PPKM darurat yang membuat kami tidak lagi bisa beribadah secara hybrid untuk sementara waktu. Ketika biasanya kami beribadah secara ragawi atau onsite, juga kami siarkan secara daring. Saat ini kami kembali full secara daring ya Tuhan. Untuk itu kami terus ingin berserah di dalam kuasa kasih-Mu sebagai bangsa dan negara Indonesia maupun juga sebagai masyarakat kota Madiun. Karena kami tahu pemerintahan negara kami, pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kota kami ya Tuhan, dalam memikirkan begitu banyak pertimbangan ketika status PPKM darurat ini harus diberlakukan. Oleh karena itu, tolonglah kami sebagai masyarakat Indonesia untuk selalu belajar mentaati setiap pelaksanaan protokol kesehatan yang sejatinya itu menjadi cara kami dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Karena kami tahu ya Tuhan, dari hari ke hari pertambahan angka positif di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Untuk itu kami memohon kiranya hikmat-Mu yang turun atas kami sebagai bangsa Indonesia, supaya kami sebagai masyarakat mampu untuk saling menjaga, saling melindungi, terus mawas diri dan waspada dengan pandemi yang masih terus kami alami hingga saat ini. Demikian juga kami terus berdoa untuk pemerintahan negara kami ya Tuhan, dari tingkat pusat hingga ke tingkat yang paling kecil.
Kiranya Engkau akan selalu memberkati dan menolongnya, supaya dalam seluruh rencana dan juga setiap usaha dan ide-ide kreatif yang dimunculkan dalam mempercepat penanganan wabah ini mampu menolong kami semua untuk dapat melalui pandemi COVID-19 ini dengan baik. Demikian juga ya Tuhan, kami ingin berserah untuk kehidupan bergereja kami. Kami percaya dan beriman bahwa persekutuan kami secara daring ini tidak akan pernah membatasi perjumpaan kami dengan Engkau. Karena dimanapun kami berada, baik secara ragawi maupun secara daring, kami yakin Engkau hadir dan Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu kami terus bersyukur ketika saat ini kami tetap masih dapat melaksanakan kebaktian secara daring. Kami juga ingin menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang terkonfirmasi positif COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu memberkati dan menolong mereka supaya dalam seluruh masa perawatan dan pemulihan yang dijalani akan menolong saudara-saudara kami ini dapat sembuh dari positif COVID-19 sehingga mereka dapat kembali berkarya dan beraktivitas seperti sedia kala. Sertailah juga untuk keluarga yang senantiasa merawat dan mendampingi. Kiranya anugerah kasih-Mu akan selalu beserta dan menuntun kehidupan mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh yang lain ya Tuhan, yang dimana membuat mereka harus terbaring ataupun membuat mereka harus bersabar menjalani masa pemulihannya. Kami berserah di dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau akan terus menjamah kehidupan mereka serta menganugerahkan kesembuhan-Mu sehingga saudara-saudara kami ini dapat segera pulih dari sakit yang mereka derita. Demikian juga untuk keluarga yang mendampingi, kiranya pengharapan-Mu selalu hadir dan membuat keluarga untuk meyakini bahwa mereka tidak sendirian dan Engkau selalu hadir bersamanya. Kami juga ingin bersyukur untuk setiap berkat yang Engkau alirkan di tengah-tengah masa ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap berkat yang kami terima seberapapun besarnya itu menjadi sebuah cara-Mu dalam memelihara kehidupan kami. Tolonglah dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur ya Tuhan atasnya. Karena kami tahu Engkau setia menolong kami, Engkau juga yang setia untuk selalu menjaga kehidupan kami. Kami ingin berdoa untuk setiap pergumulan kami ya Tuhan, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan pasangan hidup yang Engkau anugerahkan, pergumulan bersama dengan anak-anak kami yang masih berproses dalam studi mereka, dalam proses pencarian kerja, maupun juga anak-anak kami yang sedang bergumul dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi di masa-masa pertumbuhannya. Pergumulan kami bersama dengan masyarakat dan lingkungan di mana kami berada, juga pergumulan kami bersama dengan rekan sekerja dan rekan sepelayanan yang Engkau hadirkan dalam diri kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk saling bergandengan tangan satu sama lain, supaya dalam setiap pergumulan bersama itu kami terus saling memperhatikan, saling mendukung dan saling menolong agar kami mampu untuk senantiasa terus menghadapi dan berproses di dalamnya. Demikian juga untuk kehidupan kami secara pribadi ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau-lah yang selalu menolong kami dengan hikmat-Mu agar kami selalu sedia dan setia berproses dalam seluruh pergumulan kami. Kami percaya pula bahwa Engkau akan selalu menyediakan ide-ide kreatif dalam kehidupan kami untuk kami menyelesaikan dan memproses setiap pergumulan itu di dalam dan bersama dengan Engkau. Sesaat lagi kami akan kembali dalam kehidupan kami. Oleh karena itu tolonglah dan tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami mampu menjalani kehidupan kami dengan sukacita serta sedia menjadi saksi kebenaran-Mu. Juga untuk ibadah anak yang akan dijalani di sesi 1 pukul 11, sesi 2 pukul 1 siang, maupun juga sesi 3 atau baktian para remaja di pukul 5 sore. Kiranya Kau juga akan selalu menyertai setiap perangkat teknologi, juga kakak-kakak pelayan jemaat anak yang mendampingi anak-anak kami dalam pertumbuhan iman mereka dengan mengajarkan kebenaran-Mu, supaya kebaktian anak itu dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan setiap anak-anak-Mu bisa memperoleh kebenaran-Mu dalam kehidupan mereka. Kami serahkan seluruh doa kami di dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengakhiri doa ini
dengan menyanyikan doa Bapa kami seperti yang Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bersyukur adalah cara hidup yang layak, karena kita telah menerima anugerah dan kasih Allah. Bersyukur membuat kita berbahagia. Kita layak bersyukur karena Allah yang Maha Baik telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari kita bawa persembahan kita dengan syukur kehadirat Tuhan, dengan bersama-sama memuji persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu,
Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai persembahanku, mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Umat saya undang untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat yang indah ini. Kami masih boleh untuk mengikuti kebaktian di rumah kami masing-masing, Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Saat ini kami mempersembahkan persembahan kami kepada Engkau. Tolong kiranya Engkau yang murnikan, Engkau yang sucikan persembahan ini, Tuhan, agar layak di hadapan-Mu. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang akan mengolah persembahan ini. Kiranya Tuhan Yesus juga yang akan memberkati, yang akan menjaga, supaya persembahan ini benar-benar dapat berguna untuk kerajaan-Mu di bumi, di gereja GKI Madiun ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Apa arti ladang-ladang? Apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Memang banyaklah tuaian, pekerjaannya sedikit. Minta Dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi. Lihatlah sekelilingmu,
tutupi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Teruslah setia memberitakan dan memperjuangkan kebenarannya. Terpujilah Tuhan. Undurlah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan kekuatan dari Allah Tritunggal senantiasa setia menyertaimu untuk memperjuangkan dan memberitakan kebenarannya, baik maupun buruk saatnya, kini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan